sekalian, sebelum kita mulai proses pembelajaran hari ini, maka diminta ketua kelas untuk memimpin doa sebelum belajar. Berdoa selesai. Sebelum Pak Guru menjelaskan terkait dengan materi, memberikan arahan terkait dengan materi, maka terlebih dahulu saya akan mengabsen kalian, siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Fika Reisha Anda sakit. Maria Nazera hadir. Fatima Nur Halimah hadir. Faiz Kobit. Anak sekalian, siapa yang pernah mendapati ibunya atau bapaknya beli alat elektronik? Bagus. Alat apa itu? Alat elektronik. Teko listrik, bagus. Kulkas, bagus. Yang putri? Rice cooker. Rice cooker. Saya yakin semua di rumahnya ada alat elektronik. Benda-benda elektronik yang kita beli ataupun benda-benda yang lain di luar sana, bagaimana dia bisa berfungsi dengan baik, bagaimana dia digunakan dengan baik, dengan benar, maka kita butuhkan panduan di dalam buku petunjuk. Seorang muslim yang diciptakan oleh Allah SWT dititipi panduan. Apa panduannya seorang muslim? Apa panduannya? Al-Quran. Anak sekalian, nah karena itu dalam Islam kita sebagai seorang muslim wajib hukumnya mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman hidup. Al-Quran adalah petunjuk. Al-Quran adalah pembeda. Anak sekalian, karena kita sebagai seorang muslim, maka untuk mempelajari Al-Quran ada tata caranya. Apa tata cara yang harus kita datangkan pada diri kita untuk mempelajari Al-Quran? Ada namanya ilmu tajwid. Apa? Ilmu tajwid. Karena itu saya mau mengajukan pertanyaan berikutnya. Ada yang tahu apa itu Syamsiyah? Ada yang tahu Syamsiyah? Asyam. Ada yang tahu Asyam? Ada yang matahari. Kalau Qamar, Al-Qamar? Bulan. Ada yang tahu huruf apa itu alif dan lam? Huruf apa itu? Huruf abjad atau huruf apa? Ada yang tahu? Alif lam itu huruf apa? Hijaiyah. Alif lam huruf hijaiyah. Nah, anak sekalian, ada yang tahu alif lam qamariyah itu apa? Alif lam qamariyah. Qamar, al-qamar. Ya. Bagus. Alif lam yang kalau dibaca di dalam Al-Quran dibaca jelas. Kalau alif lam syamsiyah yang laki-laki, bagus. Silakan. Alif lamnya yang ketika dibaca di dalam Al-Quran tidak jelas. Pun tujuan pembelajaran kita hari ini anak sekalian adalah bagaimana kita mengerti mengerti dan memahami apa itu Al-Quran, apa definisi Al-Quran. Oke? Yang kedua, apa definisi hadis? Tahu hadis? Ya. Yang ketiga, apa itu alif lam syamsiyah dan apa itu alif lam qamariyah? Bagaimana cara membacanya dan gimana contohnya bisa dilihat. Ya. Nah, untuk itu kita akan melanjutkan pembelajaran. Pak Guru akan membagi kelompok. Oke ya? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, kelompok Abu Bakar. Oke ya? Kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5, kelompok Umar bin Khattab. 1, 2, 3, 4, 5, kelompok Aisyah. Sini, geser ke sini. Ya. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, kelompok Fatimah. Baik, silakan disiapkan bukunya dan pulpennya. Sekalian, hukum bacaan alif lam itu ya
Ada dua. Yang pertama adalah alif lam syamsiah, alif lam qamariyah. Qamariyah atau disebut dengan qamar berasal dari kata qamar, artinya bulan. Nah, maksudnya alif lam atau huruf alif lam, jika dia alif lam qamariyah, maka dia dibaca atau dia dapat dibaca. Maksudnya ketika membaca alif lam qamariyah berarti dia dibaca dengan jelas. Jadi nanti kalau buka Al-Quran, cari ki. Kalau dibaca itu berarti itu nih. Kalau baca dengan jelas alif lamnya. Contoh tadi, alhamdulillah. Arabnya kan alif lam, baca jelas. Alhamdulillah berarti alif lam qamariyah. Jadi ini maksudnya ya, huruf-huruf qamariyah ini maksudnya. Alif, ba, ghain, ha, jim, qaf, waw, qaf, fa, qaf dan seterusnya. Ini kalau ketemu dengan alif lam dan dibaca jelas alif lamnya berarti dia qamariyah. Jadi pastikan itu. Alif lam ketemu dengan huruf ini pasti dibaca jelas. Jika huruf-huruf ini diawali dengan huruf alif lam, maka dia alif lamnya dibaca tidak jelas. Makanya dikatakan huruf lam syamsiah. Sama kita pahami bersama bahwa mempelajari hukum alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah bagian daripada mempelajari Al-Quran secara keseluruhan. Karena di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang kalau kita baca termasuk dalam kategori alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Nah, untuk memudahkan kita melacak mana ayat lam syamsiah dan mana lam qamariyah, saya sudah kirimkan di dalam DCR Google Classroom. Silakan dibuka slide-nya. Di dalam sana ada slide terkait dengan penjelasan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah beserta contohnya. Silakan dibuka anak sekalian di DCR-nya. Dan sudah dapat? Oke, silakan dibuka satu persatu dibaca apa itu lam syamsiah dan apa itu lam qamariyah. Bagaimana contohnya? Ya. Simak baik-baik. Ya. Kalau ada yang tidak dipahami, ya mudah ya? Mudah dipahami? Atau sulit? Mudah ya? Dibaca jelas, bagus. Alif lam syamsiah dibaca lebur atau tidak jelas. Nah, di dalam Al-Quran semuanya kita alif lam syamsiah dan mana alif lam qamariyah. Saya akan bagi kelompok maksimal 5 orang. Silakan langsung mengambil posisi. Silakan atur sendiri siapa yang 5 orang. Putra, putri berarti 1, 2, 3 berarti dibagi 2 ya. Di sana juga putrinya pas ya, dibagi 2 aja. Silakan bergeser supaya bisa geser kursinya supaya bagus kerjasamanya. Selanjutnya Pak Guru akan bagikan APD-nya ya, dan diisi sesuai dengan apa tugasnya. Kelompok 1 tadi sudah terbentuk kelompok 1? Ya, silakan di lembar terakhir ya, silakan dibuka nanti lembar terisi. Kelompok 2? Ya, boleh. Satu lagi. Bentar ke dalam. Ya, silakan. Di kelompok 4 ya. Nah, penjelasan materi terkait dengan apa yang akan dikerjakan sudah ada di dalam KPD. Namun untuk efisiensi waktu, silakan untuk kelompok 1 dan 3. Untuk kelompok 1, mana kelompok 1? Ya, kelompok 1, kelompok 3 ini ya. Kelompok 1 dan kelompok 3 menulis 4, berarti ini. Kelompok 1 dan kelompok 3 mengisi alif lam syamsiah. Berarti alif lamnya yang tidak dibaca jelas. Untuk kelompok 2 dan kelompok 4 mengisi alif lam qamariyah. Berarti
cari kata yang kategorinya alif lam qamariyah, yang dibaca jelas alif lamnya. Nah, surah apa yang kalian, ya kalau sudah ada di sana, tetapi kita ganti dulu ini karena ini mungkin agak asing terdengar di telinga, jarang kalian baca. Untuk memudahkan, saya minta untuk kelompok 1 cari di dalam Quran surah Al-Fatihah. Ya, satu orang satu potongan ayat yang mengandung alif lam samsiah, alif lam qamariyah. Kalau kita kelompok 4 berarti di bawah lagi. Ya, dia sebelah sini. Ya. Qamariyahnya, ya. Begitu juga yang qamariyah ya. Qamariyah di sini. Kalau lebih dari 4 kalimat katanya, nanti kasih ya. Ini saya kalian temukan di dalam terakhir. Nah, ini dia. Nah, cari di situ mana yang masuk ke kategori alif lam samsiah. Mana situ? Ini. Ya, bismillah. Bismillah. Alif lamnya ya, alif lamnya yang dilihat. Ya, bukan mimnya, alif lam. Ya, kalau Al-Fatihah itu bukan yang depan. Agak depannya Al-Quran. Ya. Itu ya, alif lamnya dibaca jelas illa, berarti alifnya i, lamnya la. Illa berarti dia masuk qamariyah, berarti dibaca jelas, berarti qamariyah, bagus. Aisyah, apa yang kalian tahu terkait pembahasan kita hari ini? Pembagian hukum bacaan alif samsiah, alif lam, ya, terus apa lagi? Iya. Qamariyah baca jelas. Kalau yang satunya? Iya, bagus. Kesimpulan kita pada pembahasan kali ini terkait dengan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Yang kedua, anak semuanya penting untuk kita sama mempelajari banyak tentang Al-Quran. Al-Quran itu tidak hanya sekedar tahu cara membacanya, tapi kita harus juga tahu makna dan kandung yang ada di dalamnya. Yang terakhir adalah mampu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak sekalian, sebelum kita tinggalkan kelas, insya Allah pertemuan akan datang, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan membahas makna yang terkandung dalam ayat-ayat yang masih mengandung hukum alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Yang kedua, anak semuanya, ada tugas di GCR, silakan dibuka, berkenan dengan mencari contoh alif lam samsiah dan alif lam qamariyah di dalam Al-Quran. Nanti tinggal isi saja LKPD-nya. Kalau istilahnya LKPD dulu itu namanya LKS, lembar kerja siswa. Sekarang istilahnya LKPD. Baik anak sekalian, demikian pembelajaran kita hari ini. Silakan di satu orang kembalikan Al-Qurannya pada posisi semula. Ya, rapikan alat belajarnya. Silakan ketua kelas pimpin doa sebelum kita meninggalkan kelas. Teman, minta waktu pembelajaran ini, mari kita membaca doa kepada majelis. Berdoa mulai. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha